Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Lukman Sakura. Oke guys, minasang semuanya. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Osashiburi desu ne. Lama tak berjumpa. Semoga minasang di luar sana yang lagi belajar bahasa Jepang ataupun yang mau ke Jepang selalu dalam keadaan sehat. Pada video kali ini saya akan membahas bab 21 Minano Nihongo ya. Bagi minasang yang sedang belajar bisa disimak ya untuk otodidak, dan untuk otoba silakan catat di kolom deskripsi ya, ada di deskripsi. Saya tidak menjelaskan di video ini dan minasang harus menghafalnya. Oke desu ne. Hai. Kalau sudah, let's go. Oke, baik minasang ya, kita langsung saja ke bumponya. Bumpo di sini di bab 21 yang pertama adalah to omoimasu. To omoimasu ini artinya adalah saya kira ya, tetapi ada beberapa penggunaan ya dengan situasi-situasi berikut ini. Yang pertama ya, saya contohkan dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu supaya minasang itu ada imajinasi, ada gambaran gitu ya. Misalkan ya, besok gimana ya, cuacanya gimana besok gitu kan. Nah, menurut saya besok itu cerah. Menurut saya besok akan turun hujan. Menurut saya besok mendung saja dan yang lain sebagainya. Seperti itu. Pagi mungkin mendung, siang mungkin bisa hujan. Itu menduga ya. Jadi kita menduga suatu keadaan ya. Wakarimasu? Kalau dalam bahasa Indonesia kan seperti itu ya. Kita menduga suatu keadaan. Menurut saya atau saya pikir gitu ya. Saya pikir besok hujan gitu ya. Beneran hujan, ataupun saya pikir besok hujan tapi nggak hujan gitu ya, hanya menduga saja. Itu yang pertama ya minasang. Ichiban asta ame ga furu to omoimasu. Oke desu ne. Untuk rumusnya ini saya jelaskan. Untuk bentuk biasa itu adalah ada bentuk kamus, ada bentuk ta ya, ada bentuk nai, terus ada kata sifat i bentuk biasa ya. Kemarin kita sudah belajar itu. Kata sifat i ya desnya saja dihilangkan, itu sudah menjadi bentuk biasa ya. Terus untuk kata sifat na dan kata sifat bukan kata sifat, kata benda itu kalau des ya diganti menjadi da gitu ya. Kalau jari masing yang menjadi janai, seperti itu ya. Ini bentuk biasa to omoimasu yang artinya adalah saya kira. Yang pertama saya ulang ya, menyatakan dugaan, menduga gitu ya. Nah, contohnya nomor 1 ini adalah asta ame ga furu to omoimasu ya. Kondisinya kita sedang menduga ya, menduga bahwa besok saya kira akan turun hujan. Asta artinya adalah besok, ame ga furu adalah turun hujan, to omoimasu artinya adalah saya kira ya. Jadi besok saya kira akan turun hujan. Oke desu ne. Nibang yang kedua, Ani wa mo ita to omoimasu. Ita ini berasal dari ikimasta ya, dari ikimasta. Ani ini artinya adalah kakak laki-laki ya. Ani itu kakak laki-laki. Mo ita ya, jadi mo itu pasangannya dengan lampau. Mo ita to omoimasu gitu ya. Saya pikir kakak laki-laki sudah pergi, ternyata belum gitu ya, masih di rumah. Seperti itu juga bisa ya. Kakak laki-laki saya kira udah pergi, seperti itu. Oke, ini desu ka? Ini bentuk biasa dari ikimasta. Yang nomor 3, sangbang desu ne. Shiranai to omoimasu. Misalkan ya,
Anohito o shiranai to omoimasu. Anohito artinya dia, shiranai itu artinya tidak tahu atau tidak mengenal, to omoimasu saya kira, seperti itu ya. Jadi saya kira tidak mengenal dia atau orang itu ya. Shiranai berasal dari mana? Shirimasen ya. Shirimas mengetahui, shiranai itu tidak mengetahui. Oke desu ne. Hai. Lanjut minasan. Hai. 4番ですね。あの人はスーパーへ行きますか? Gitu ya. Misalkan ini digabung dengan kalimat tanya. Orang itu supaya supermarket ikimasu ka, gitu ya. Ikimasu ka itu adalah pergi, apakah pergi. Dia apakah pergi ke supermarket? Nah, bisa dijawab menggunakan to omoimasu misal. Ya, ikanai to omoimasu. Ya, contohnya. Menurut saya atau saya pikir ya, saya pikir tidak pergi gitu. Oke. Kokomades itu mengkarimasu. Kalau ada pertanyaan silakan di kolom komentar. Menyatakan pendapat ya. Menyatakan pendapat contohnya ya, tentang orang itu menurut kamu gimana? Seperti itu ya. Misalkan saudara A menurut kamu bagaimana? Oh, saudara A menurut saya baik ya. Seperti itu juga bisa ya. Menurut saya ganteng, menurut saya dia pintar, dan yang lainnya. Kita ke contoh saja Ichibang ya. Nihon ni suite do omoimasu ka? Nihon itu Jepang, ni suite itu artinya tentang. Apa tentang minasan? Ni suite. Do omoimasu ka ini adalah kata tanya ya. Kata tanya do omoimasu ka gitu ya. Jadi apa yang kamu pikirkan, apa atau menurut kamu Jepang itu bagaimana gitu ya. Apa yang kamu pikirkan tentang Jepang juga bisa diartikan seperti itu ya. Atau tentang Jepang menurut Anda bagaimana? Oke, hai, ini desu ka? Kirenaku ni dato omoimasu. Kirenaku ni artinya adalah negara yang indah, negara yang bersih. Karena kuni itu kata benda, maka di sini ditambahkan da. Ya, bentuk biasa dari kata benda kemarin apa? Ditambah dengan da. To omoimasu. Jadi menurut saya negara yang bersih. Ini bang ya. Ano hito ni suite do omoimasu ka? Ya, anohito itu artinya adalah orang itu, nisuite artinya tentang, domeimasu ka bagaimana menurut kamu. Jadi bagaimana menurut kamu tentang orang itu ya. Misalkan okikute artinya adalah besar, karena di sini ada kute itu artinya dan ya, besar. Omoi itu artinya adalah berat. To omoimasu menurut saya besar dan juga berat, seperti itu minasan. Ketsuka ya, paham ya. Lanjut. Selanjutnya adalah bentuk doimas ya, kalimat bentuk biasa ya, futsuke ditambah toimas ya. Toimas itu mengatakan bahwa, berkata apa gitu ya, mengatakan apa, bisa seperti itu. Oke desu ne. Ada beberapa penggunaan. Yang pertama itu adalah mengungkapkan ucapan ya. Mengungkapkan ucapan ini artinya adalah ketika minasang sebelum makan mengatakan apa, mengucapkan apa. Oh, bismillah atau itadakimasu atau apa. Sebelum tidur mengucapkan apa, mengatakan apa. Sebelum tidur mengucapkan oyasuminasai contohnya. Gitu ya. Oke, kita bahas di sini Ichibang
Ichibang desu ne. Neruma ini sebelum tidur ya. Neruma ini sebelum tidur. Oyasumi nasai to imasu. Ya. Jadi sebelum tidur mengucapkan selamat tidur ya. Oyasumi nasai kan selamat tidur, selamat istirahat. To imasu seperti itu. Oke. Nah, kalimat tanyanya bagaimana gitu ya. Neruma ini nanto imasu ka gitu. Ya, apa minasang? Neruma ini nanto imasu ka itu. Jadi di depan to ini adalah nan. Mengucapkan apa? Nah, jawabannya ini. Neruma ini oyasumi nasai to imasu. Oke, desu ne. Ini Bang. Gohan o taberu mae ni nanto imasu ka? Gitu ya. Ini contohnya ya. Menggunakan kata tanya. Gohan artinya nasi, taberu mae ini sebelum makan. Sebelum makan nasi, ya, nanto imasu ka mengucapkan apa? Gitu. Bismillah to imasu juga boleh. Itadakimasu to imasu mengucapkan selamat makan, mengucapkan bismillah. Wakarimasu ka? Hai. 3番ですね。山田さんは出張しますと言いました。で、出張しますと言いました。Hai, saudara Yamada berkata dinas keluar kota, gitu ya. Berkata. Ini berkata ketika di sini mengutip secara langsung gitu ya, mengutip secara langsung ini artinya adalah to imasta, menggunakan apa namanya kata kerja yang sopan gitu ya, jadi tidak dirubah. Jadi nanti ada dua, ini yang dirubah menggunakan futsuke, ada yang tidak dirubah. Kalau yang tidak dirubah seperti ini artinya adalah mengutip secara langsung, artinya adalah berkata. Jadi saudara Yamada ini berkata akan dinas keluar kota, seperti itu minasang. Oke, lihat perbedaan yang kedua ya. Oke, desu ne. Hai. Yang kedua mengatakan bahwa ya, mengatakan bahwa ini rumusnya beda. Contohnya ichibang kyo Gakuse wa Nihongo o benkyou suru to imashita. Ya, hari ini adalah kyo. Gakuse ya mahasiswa atau siswa. Nihongo o benkyou suru to imashita. Ya, Nihongo o benkyou suru artinya belajar bahasa Jepang. To imashita ini artinya adalah mengatakan. Ya, jadi mengutip secara tidak langsung. Ya, mengutip secara tidak langsung mengatakan di sini. Hari ini siswa mengatakan bahwa belajar bahasa Jepang, seperti itu. Menyatakan berkata ke lawan bicara atau seseorang atau ke orang lain juga bisa minasang. Ditambahkan dengan partikel ni. Watashi wa ryoshin ni nihon e ikitai to imashita. Jadi artinya misalkan ya minasang itu mau ngomong kepada orang tua ataupun ke pacar ataupun ke teman gitu ya, kan dalam bahasa Indonesia artinya adalah saya ngomong ke teman gitu ya, atau berkata ke teman bahwa saya akan ke Jepang gitu ya. Saya ngomong ke orang tua bahwa saya perlu uang, butuh uang dan yang lainnya. Oke desu ne, wakarimasu ka? Hai. Watashi wa ya, watashi berarti saya, ryoshin adalah orang tua, ni ini artinya ke ya. Nihon e ikitai ingin pergi ke Jepang, to imashita berkata, seperti itu. Oke desu ne. Oke, wakarimashita ka? Hai. Sugi sangbang. Di sini ada kata kerja, kata sifat i, kata sifat na, dan kata benda bentuk biasa ditambah desyo. Ini gampang menurut saya. Ini artinya adalah bukan, kan gitu ya. Besok libur kan, besok ujian kan, besok pulang kan, seperti itu bahasa Indonesianya. Nah, contohnya yang nomor 1 ini adalah asta yamani noboru desyo ya. Noboru ini kata sifat kata kerja dalam bentuk biasa gitu ya. Noboru desyo, besok mendaki gunung kan,
Hai, so desu, itu jawabannya ya, juga bisa. Nomor 2, Nihon wa samui desu, ya, Nihon artinya Jepang, samui desu artinya dingin kan, gitu. Oke, desu ka? Hai, 3番, watashi wa handsome desu, saya ganteng kan, gitu. Hoi, ganteng. Handsome janai, gitu bisa ya. Dijawab menggunakan apa kondisinya ataupun apa keinginan kalian untuk menjawabnya. Oke, 4番ですね。これは本でしょ? Kore artinya apa ini, hong artinya buku kan, jadi ibu ya. Ini buku kan, seperti itu. Oke, wakarimasu ka? Gampang ini. Hai, lanjut. Saya menambahkan di sini adalah menyatakan acara atau peristiwa, pesta, konser, perayaan, kejadian, bencana. Ya, contohnya misalkan di Ponorogo ada reog, acara reog gitu ya. Terus di lapangan ada pertandingan sepak bola. Di Jakarta ada pertandingan karate gitu ya. Nah, ini boleh menggunakan D karena di situ ada unsur aktivitasnya. Ya, contohnya di sini adalah Rei Ichiban Ponorogo de Saka no Shiai ga arimasu. Ya, walaupun di sini arimas, di sini menggunakan D nggak apa-apa, karena ini adalah menunjukkan suatu kegiatan. Saka no Shiai berarti pertandingan sepak bola. Ya, arimas ada. Jadi di Ponorogo ada pertandingan sepak bola. Jadi di sini ada unsur aktivitasnya. Jadi menggunakan D, bukan dia. 2番、銀行員の前で事故があります。Ya, bukan gingo ya. Gingo no maide harusnya ya. Gingo no maide, di depan bank terjadi kecelakaan. Ego bank desu ne, kata benda ada gande. Kalau di Rensu A itu tidak ada ya, tidak ada tambahan ini. Jadi saya tambahkan di sini. Sesuatu adegan yang dilakukan ditunjukkan dengan partikel D. Kai gide iro-irona iken ga arimasu. Ya, di dalam rapat ada bermacam-macam pendapat gitu ya. Shigoto de hanashite wa ikemasen. Di pekerjaan tidak boleh ngobrol seperti itu. Ini untuk pengetahuan saja ya. Oke, hai. Lanjut. Nomor 6 ya, kata benda, demo, kata kerja. Ya, demo itu bisa diartikan walaupun gitu ya. Mizu demo ya. Namimasen ka, bagaimana kalau minum air atau gitu ya. Walaupun air, mau minum enggak gitu ya. Bagaimana kalau mau minum air gitu. Gohan demo tabemasen ka. Gohan demo, bagaimana kalau makan nasi atau gitu ya. Ini kesannya adalah walaupun apa namanya nasi mau makan gak gitu, menawarkan. Oke, nanabang, kata kerja bentuk nai ya, di bab 17 sudah belajar bentuk nai ya, ditambah to, ini artinya harus ya. Contohnya di sini harus makan apa, tabe nai to, harus minum berarti noma nai to, harus pergi berarti ikan nai to, dan seterusnya. Ima kairanai to, sekarang harus pulang gitu ya. Nihongo benkyou shinai to, harus belajar bahasa Jepang. Oke, nah mungkin itu ya. Ini di Rensu A untuk buku Minano Nihongo tidak ada ya, bisa ditambahkan. Oke desu ne. Ja watashi kara ichou desu ne. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.